Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya. Banyak hal yang kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan pada hari ini, di minggu terakhir bulan Juli, kita akan belajar. Ternyata beriman itu nggak mudah. Ternyata punya pijakan yang kuat itu nggak mudah. Sekali lagi di bulan Juli ini, kami diuji sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Betul-betul pijakan itu harus kuat. Satu jari kaki aja lumpuh, nggak kuat kita berjalan. Betul kan? Satu jari aja hilang. Atau sakit. Jari kelingking lah nggak bisa jalan. Pincang kita. Itulah perlunya hidup kita betul-betul berpadanan dalam Kristus Yesus. Kita akan belajar pada pagi hari ini dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 saya akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu silakan memperhatikan. Saya ulangi lagi, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Asik ya ceritanya ya, keren ya. Coba bayangkan kita ada di sana, raksasa semua orangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah ketika iman berbenturan dengan kenyataan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya rasa kita semua setuju bahwa iman kepercayaan kita kepada Yesus adalah bagian hidup yang signifikan dan sentral. Amin. Saya ulangi lagi ya. Iman kepercayaan kita kepada Yesus adalah bagian hidup yang signifikan dan sentral. Kita semua menyadari kehidupan kita ditopang oleh kekuatan yang bernama iman. Karena itulah, jika ada saudara seiman sedang dalam keadaan duka dan sedang dirundung permasalahan besar yang tidak kunjung selesai, maka biasanya kita akan menyalami tangan orang tersebut sambil berkata, tetap beriman ya, berpegang teguh pada Yesus ya, jangan takut ya, Tuhan pasti tolong ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu,
kita membutuhkan kekuatan iman itu secara khusus ketika kehidupan berjalan tidak selancar yang kita harapkan. Kita perlu itu. Akan tetapi, keadaannya bisa menjadi terbalik ketika kita sendiri yang sedang mengalami kesedihan, kedukaan, atau pergumulan yang belum tampak jalan keluarnya. Pada saat-saat seperti itulah kita menemukan bahwa ternyata beriman itu, apalagi tetap bertumbuh dalam iman itu, bukanlah hal mudah. Betul? Ngomongnya gampang. Saat saudara kita sedang mengalami masalah, kita gampang ngomongnya, ayo yang kuat, kamu pasti bisa. Tetapi kalau masalah itu datang sama kita, belum tentu kita bisa. Bahkan seringkali kita justru menemukan bahwa iman sepertinya tidak memberikan jawaban. Tidak menyediakan solusi bagi kita dan tidak memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Betul? Siapa yang sering mengalami hal seperti ini di sini? Ayo, ada yang sering mengalami? Pada saat-saat seperti itulah biasanya kita malah bertanya, di manakah Tuhan di balik semua yang saya alami ini? Mungkin Bu Esther juga waktu kakinya kena dia akan teriak seperti itu ya, saya nggak tahu di hatinya. Tapi pasti, di manakah Tuhan ketika jari kaki telunjuk saya patah? Itu patah beneran loh Bapak Ibu, saya lihat ronsennya patah beneran. Udah patah, bagi-bagi dia. Tulangnya hancur. Betapa kuatnya dan dahsyatnya masalah itu ya. Ya sebagai suami nggak tahan juga kan, tiap malam kesakitan. Saya bilang sama Ibu Esther satu-satunya cara ya operasi, nggak bisa. Operasi tulangnya disatukan lagi, pasang pen, selesai. Akhirnya Tuhan buka jalan. Itu sebagian masalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa ketika kita beriman kepada Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu semua adalah karena anugerah Allah. Iman adalah pemberian atau hadiah dari Allah yang kita terima begitu saja. Bahkan Paulus pernah mengatakan bahwa itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Namun, iman itu diberikan Allah kepada kita bukan dalam bentuk yang sudah jadi dan sudah kuat. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Allah memberikan iman kepada manusia bukan dalam bentuk jadi. Bukan dalam bentuk sudah kuat. Bukan. Ini yang seringkali kita salah pahami. Tetapi iman itu diberikan kepada kita dalam keadaan yang cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Iman yang diberikan itu cukup untuk membuat kita dapat menjalani kehidupan ini. Di dalam kehidupan inilah nantinya kita akan mengalami perkembangan dan proses pembentukan oleh Tuhan. Diproses dulu, dibentuk dulu. Makanya saya bilang sama mahasiswa-mahasiswa yang di asrama ya, mahasiswa STT yang gak betah-betah di asrama, kalau dibentuk Tuhan jangan banyakkan protes. Kalau dibentuk Tuhan jangan kebanyakan mengeluh. Nanti gak nyampe pembentukannya. Kenapa? Karena kita protes mulu. Nggak boleh main handphone, harus banyak belajar, mengisi diri dengan pengetahuan. Itu kan nggak enak, betul ya? Enakan tidur, enakan nonton, enakan jalan-jalan ke mall, enakan, enak. Disuruh doa nggak mau, tapi kalau live TikTok rajin. Ya, disuruh doa pagi nggak ada kuota Pak, tapi kalau live TikTok kuotanya full. Amin. Haleluya, harus menyadari
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus pernah menggambarkan bahwa iman itu bukanlah sebuah pohon besar yang sudah berakar kuat, tetapi iman itu seperti apa? Biji yang kecil. Di dalam biji tersebut terdapat kandungan-kandungan yang membuatnya bisa bertumbuh. Jadi iman adalah seperti biji dan bukan sebuah pohon yang sudah jadi besar. Iman itu seperti biji. Dengan demikian, Yesus mengharapkan bahwa di dalam proses kehidupan ini, iman yang seperti biji itu akan bertumbuh, kembang, dan berbuah, serta akan menjadi kokoh. Itu yang Yesus harapkan. Lewat kejadian-kejadian kita alami. Pertumbuhan dan perkembangan iman itu tidak terjadi di atas kertas. Tetapi di atas lapangan yang bernama kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, di dalam kisah yang kita baca ini, Allah sudah mendidik orang Israel untuk mengenal dan mengasihi Allah. Allah sudah berfirman kepada mereka bahwa tanah Kanaan itu milik mereka. Ini perhatikan Bapak Ibu ya, ini kayaknya ada yang gak paham di bangsa Israel. Allah sudah mengatakan itu tanah kamu. Itu tanda apa? Tanda apa maksudnya? Kalimat perintah ya. Kalimat perintah berarti kan harus dilakukan. Paham di sini Bapak Ibu ya. Ada janji Allah yang dapat mereka pegang. Janji yang menunjukkan bahwa mereka itulah umat pilihan Allah. Seharusnya mereka tidak takut lagi. Betul kan? Kan Allah sendiri yang langsung ngomong. Ini tanah kamu. Ini tanah kamu. Saya akan kasih tanah, tapi enggak cuma langsung saya kasih. Enggak, kamu usahakan dulu. Berusahalah bagaimana caranya supaya tanah itu menjadi milik kamu. Nah, dalam perikop ini kita tahu bahwa mereka sedang mendekati saat-saat terakhir dalam perjalanan mereka. Setelah puluhan tahun mereka berkeliling. Inilah saatnya mereka berada di muka pintu tanah perjanjian itu. Di depan tanah perjanjian itu, mereka memutuskan untuk mengirim orang-orang pilihan mereka. Ada berapa orang yang dipilih? 12 orang pengintai. Orang-orang itu pilihan yang akan masuk terlebih dahulu untuk mensurvei negeri tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi sayangnya ketika 12 orang itu pulang, setelah mengadakan pengintaian selama 40 hari 40 malam, mereka mengatakan satu hal yang sama. Ya, awalnya mereka bilang sama. Betul. Tanah itu seperti yang difirmankan Tuhan, subur dan makmur. Nah, ada masalah baru nih. Namun 10 dari 12 orang itu mengatakan, tunggu dulu, kata yang 10 itu ya, kompak mereka nih, tunggu dulu. Tunggu, tetapi di tanah yang subur dan makmur itu juga ada orang-orang apa? Raksasa, gede-gede badannya, gendut-gendut, imut-imut, serem-serem. Nah, siapa yang gak takut kalau dibilang begitu? Emang subur, bagus tanahnya. Cuma ada masalah baru, orangnya gede-gede, lo bisa gak ngadapinya? Ibaratnya kita main basket, udah mau masuk final, kita lihat lawan kita di final gede-gede, tinggi-tinggi. Ya, jago-jago, slam dunk jago, shoot 3 point, 2 point semuanya jago, hebat semuanya, ngeblok jago semuanya. Siapa yang gak takut? Takut. Nah, bahkan mereka tidak stop di situ ya. Mereka juga menambah-nambahi dengan mengatakan bahwa orang-orang di negeri itu memakan habis penduduknya sendiri. Makin takut orang Israel.
Ya ampun, penduduknya aja dimakan. Apalagi kita yang mau datang. Logikanya kan seperti itu. Para pengintai itu mengatakan bahwa mereka seperti belalang di depan bangsa-bangsa Kanaan. Belalang kan kecil ya. Kalau kita melihat belangnya kecil banget, kita tinggal injek mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Disinilah iman yang adalah kepercayaan kita akan janji Allah itu bertemu dengan realita kehidupan. Iman kita nih bertemu dengan realita kehidupan. Allah memang berjanji tanah Kanaan itu adalah milik orang Israel. Itu janji Allah. Allah memang berjanji. Allah berjanji. Tetapi realitanya ada bangsa-bangsa yang kuat hidup di tanah itu. Ketika terjadi perbenturan, ya, iman kita terbentur dengan realita kehidupan, biasanya kita mulai mengalami apa? Keguncangan hidup, mikir lagi, aduh bisa enggak ya? Betul sih khotbahnya, betul. Betul sih Pak Gembala bilang begitu, betul. Tapi saya bisa enggak ya? Bingung dia. Apa yang kita yakini selama ini tentang Allah ternyata bisa mengalami benturan dengan kenyataan hidup sehari-hari. Allah itu besar, Allah itu maha kasih, Allah itu luar biasa, Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia akan menolong manusia yang berharap padanya dan seterusnya. Ketika dihadapkan kita sama masalah, jeger, kaget. Ternyata Allah itu teruskan sendiri. Sesuai dengan pengalaman masing-masing. Bapak Ibu, orang Israel juga mengalami hal itu. Mereka memegang janji Allah. Tetapi yang dihadapi adalah kenyataan bahwa musuh mereka begitu besar, begitu kuat, secara manusiawi itu sulit dikalahkan, gak mungkin bisa kita kalahkan raksasa. Bagaimana kita mengalahkan raksasa? Gak mungkin, jungkir balik juga gak bisa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita meyakini sampai mendarah daging bahwa Allah itu maha kasih. Sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengatakan Allah itu maha kasih ya anak-anak ya. Iya ibu guru. Di remaja disampaikan lagi Allah itu maha kasih ya. Iya enci, iya ibu guru. Di pemuda, di sel grup, di semuanya. Kita meyakini sampai mendarah daging. Tetapi ketika kehidupan lancar serta tidak ada masalah, maka tidak ada benturan yang terjadi sehingga tak ada masalah yang muncul. Kita happy, kita mengatakan wah betul Allah maha kuasa. Hidupnya lancar-lancar saja. Seperti jalanan di pagi hari, jam 12 sampai jam 5 jalanan lancar. Enak tinggal Jakarta pada saat jam 12 sampai jam 5 pagi enak karena jalanan lancar. Jangan berharap setelah jam 5 sampai jam 6 sore bisa enak hidup di Jakarta. Karena banyak raksasa. Tuh iya kan macet Pak. Nggak enak tinggal Jakarta ternyata. Jadi kita tinggal Jakarta hanya jam 12 malam sampai jam 5 pagi aja. Selebihnya kita tinggal di rumah. Karena nggak enak ternyata. Apakah mau seperti itu? Kan nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin. Enak ya di gereja, dingin, AC-nya enak, penyembahannya enak, firman Tuhannya enak. Pas keluar dari ruangan, bensin motor saya habis. Gimana nih? Ternyata janji Tuhan ada nggak yang mau ngisiin? Nggak ada. Siapa yang mau ngisiin? Emang bisa tiba-tiba keisi penuh? 2 liter jalan. Nggak mungkin. Gimana cara kita menghadapi masalah itu? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang berkata, saya tahu Tuhan itu maha kasih. Saya percaya itu. Namun mengapa saya mengalami masalah seperti ini?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya rasa kita semua percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan penuh dengan kemuliaan. Serta segala sesuatu terjadi lewat kehendak-Nya. Akan tetapi, ketika masalah yang kita alami tidak kunjung selesai, ketika pergumulan itu makin lama makin berat dan makin menyesakkan, apa yang akan kita katakan? Jujur coba katakan. Kita akan berkata begini biasanya, saya tahu Allah itu maha kuasa, tetapi mengapa kok saya nggak dapat jalan keluar ya? Mengapa kehidupan ini begitu beratnya terjadi pada saya ya? Saya tahu Allah itu maha kuasa. Tapi kok saya begini-begini aja hidupnya? Kita semua tahu Allah itu maha hadir. Tidak ada yang bisa membatasi kehadirannya. Amin. Nggak ada yang bisa membatasi kehadirannya. Dia hadir di mana saja. Meskipun demikian, ketika dirundung kedukaan yang dalam, timbullah perasaan kesendirian yang memendihkan hati, yang membuat kita kembali bertanya, di manakah Tuhan sebenarnya? Sampai kita bingung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, guncangan yang terjadi akibat benturan antara iman dan realita itu senantiasa menggelisahkan. Orang yang mengalaminya menjadi limbung dan dengan cepat berusaha mencari pijakan di mana dia akan berdiri. Apakah saya akan tetap berdiri di gereja ini dengan pijakan yang sekarang, dengan semua keraguan yang ada, ataukah saya akan cari gereja yang bagus, pijakannya yang kuat dan teguh, yang lebih hebat? Kalau setiap ada masalah kita pindah gereja, yang salah bukan gerejanya berarti. Yang salah siapanya? Ya kitanya sebagai manusia yang gak punya pijakan yang kuat. Kan seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika guncangan itu terjadi, kita akan mengalami saat-saat di mana kita akan mengalami limbung dan kebingungan. Akan tetapi, mari kita lihat. Kalau Tuhan yang maha kuasa, maha baik, maha hadir dan maha semuanya mengizinkan kita mengalami guncangan seberat apapun, apakah Allah itu mengharapkan kita hancur oleh guncangan itu? Bapak Ibu yakin gak sih sebetulnya guncangan itu membuat kita hancur? Enggak kan? Allah nggak pernah mengharapkan kita hancur ketika kita menghadapi guncangan. Dari perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab menjadi jelas bahwa ketika guncangan dan situasi yang tidak menyenangkan itu terjadi, Allah sebetulnya sedang merentangkan pemahaman mereka tentang diri Allah itu sendiri. Siapa Allah menurut versi mereka? Siapa Allah menurut versi Bu Esther ketika dia mengalami jarinya patah? Siapa Allah menurut versi saya sebagai suami dalam memahami keadaan itu? Masing-masing punya pemahaman sendiri. Melalui perentangan pengetahuan tentang Allah itulah iman kita diharapkan bertumbuh. Bukannya malah menyusut. Di dalam cara pandang Alkitab ya, bukan cara pandang manusia. Iman itu bertumbuh bukan tak kala kehidupan sedang lancar-lancar saja. Sebaliknya, di dalam cara pandang Alkitab, iman itu bertumbuh pada saat segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Amin. Masih mau beriman? Halo? Yakin? Tanyakan sama Daryl. Ya Daryl, kok gua kata Daryl. Daryl berharap dapat ya. Tapi saya bilang sama Daryl, sabar. Tunggu janji Tuhan buat kamu apa.
Kita maunya begini tapi Tuhan maunya kan enggak. Makanya saya sempat berkelakar. Doanya Pak Irwan ini manjur loh, anak 3 muda ini enggak ada yang keluar kota kuliahnya. Hebat Pak Irwan, dijaga sama dia. Darrell gagal, Marco gagal, Jeremia gagal, gak ada yang keluar kota, padahal mereka pengen keluar kota. Ini antara gembalanya yang kuat doanya atau mereka yang pijakannya enggak kuat. Kurang pijakan. Sorry ya teman-teman, maaf ya, ternyata gembala lebih sayang sama kalian. Pengen kalian di sini semuanya. Supaya pemuda sini bertumbuh, itu maksudnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah cara pandangnya. Saat iman mengalami guncangan, ia makin bertumbuh. Melalui guncangan itulah Allah sedang mencoba membangun iman kita. Guncangan itu pastilah tidak menyenangkan dan akan senantiasa membuat kita gelisah dan kita tidak bisa menikmatinya, bahkan nggak bisa tidur. Nggak bisa kita tidur, capek mikirinnya, gimana caranya. Karena gelisah, kita tidak memperhatikan dan menolak proses guncangan itu dan memilih berpegang pada realita. Ya udahlah, gini aja. Betul ya? Udahlah. Kalau memang maunya begini ya udah, saya nggak mau. Ya udahlah, gampang menyerah. Padahal kata orang, no pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara sederhana, iman itu dapat digambarkan seperti otot dalam tubuh kita. Kita semua mempunyai otot, hanya saja berbeda-beda kekuatannya sehingga berbeda pula beban yang bisa kita tanggung. Ada orang yang bisa menanggung 1 kilo, 2 kilo. Tapi ketika dihadapkan dengan 5 kilo, belum tentu karena ototnya belum terlatih. Ada orang yang bisa nanggung 10 kilo sampai 15 kilo, bahkan 20 kilo, karena dia sudah melatih. Ada lagi orang yang bisa langsung tembus 100 kilo sampai 200 kilo, karena dia terus berlatih. Dan menikmati proses itu. Menikmati proses itu. Latihan itu dia nikmati. Sampai dia jago, sampai dia hebat, sampai dia berhasil dan terbang tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, bisakah guncangan kehidupan itu kita tolak? Bisa enggak? Enggak bisa. Guncangan kehidupan itu sebenarnya tidak bisa kita tolak. Seberapapun kaya, seberapapun pintarnya kita, seberapapun hebatnya kita, suatu saat pasti akan terjadi benturan antara iman kita dengan realita kesehari-harian yang terjadi. Pada saat seperti itu, banyak orang akan memilih minggir dan kemudian lari, kecewa, meninggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal bukan itu maunya Tuhan. Padahal maksud Tuhan dengan latihan iman tersebut, Tuhan ingin kita bertumbuh melalui situasi seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berdiri dan bertahan di tengah guncangan yang terjadi? Ketika 12 orang pengintai, 10 orang mengalami keguncangan dan mundur karena takut melihat orang raksasa-raksasa tersebut. Sedangkan yang 2 orang berkata, maju. Oleh karena perbedaan pendapat, maka timbullah polemik yang bahkan menyebabkan 2 orang ini hampir dilempari dengan batu. Seandainya kejadiannya ada di dalam gereja dan dilakukan voting, maka orang-orang Israel itu tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Betul ya? Kenapa? Menang dong yang 10 orang di voting, yang 2 mana bisa menang. Gak akan masuk orang Israel ke tanah Kanaan. Namun, untunglah cerita kita tadi tidak berbicara tentang voting yang seperti itu. 2 orang, Kaleb dan Yosua,
terus meyakinkan orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Ketika orang-orang hendak melempari Kaleb dan Yosua dengan batu, ketika itu pula Tuhan menunjukkan kemuliaannya, sehingga semua orang mengakui bahwa mereka memang harus maju. Saudara, jangan menyerah. Apa yang membuat Kaleb dan Yosua ini menjadi orang yang berani mengambil risiko itu? Di sini kita belajar dua hal. Kita akan melihat. Yang pertama adalah kesabaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang membuat Kaleb dan Yosua menjadi orang yang berani mengambil risiko itu adalah pertama, sabar dia. Kaleb dan Yosua sabar. Mereka tahu bahwa mereka telah berkeliling sekian tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka pun tahu serta ingat dengan baik. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Kaleb dan Yosua ingat dengan baik bahwa Allah sudah memimpin mereka selama sekian tahun itu. Allah yang memberi makanan, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi kesabaran pada mereka. Kesabaran yang dibentuk oleh ingatan yang kuat bahwa tidak mungkin Tuhan yang selama ini sudah memimpin dan menyatakan banyak mukjizat, betul, hanya bertujuan untuk membuat mereka menyetorkan nyawa kepada bangsa lain. Enggak mungkin, kata Kaleb dan Yosua. Kita sudah sampai di titik akhir. Masa kita menyerah? Tinggal cari cara satu lagi baru kita bisa masuk. Ayo, jangan menyerah. Satu langkah lagi. Yosua dan Kaleb ingat betul perbuatan Allah pada masa lalu. Dan ingatan itulah yang membentuk kesabaran mereka. Saudara, seringkali kita maunya cepat sih, nggak mau sabar ya. Sabar untuk menunggu. Maunya Tuhan tuh memang nggak mudah. Ada proses. Nggak bisa kita semaunya. Sabar. Sabar, tenang. Gereja ini pun sedang diproses oleh Tuhan. Sabar, percaya saja. Suatu saat ini akan besar kalau kita semua sabar. Tuhan akan pindahkan. Jangankan 35 ruko. 1 hektar Tuhan kasih. Kemarin kami lewat Carrefour yang lagi dibangun itu yang dirubuhkan. Wah Tuhan, kalau Tuhan kasih Carrefour ini, bekas Carrefour ini jadi JKI Home, wah kata Pak Hartono, wah mantap ya. Tapi sabar kata Tuhan, bukan itu buat kalian, bukan. Nanti Tuhan sabar kata Tuhan, tenang, sabar. Ada yang lebih hebat nanti Tuhan kasih. Yang penting kompak dulu lah kalian kata Tuhan ya. Rajin-rajinlah doa malam dan doa pagi ya. Kasihan tuh Pak Farel udah nunggu-nunggu di Google Meet kata Tuhan. Loh iya loh. Kemarin kami doa pagi cuma berdua sama Ibu Esther. Saya tungguin sampai jam 6, gak ada yang datang. Ya kita berdoa aja. Sabar saya bilang. Asik kan ikut Tuhan tuh memang begitu, harus sabar. Amin. Jangan sampai. Maaf ya, bukan masuk menyindir ya, cuma ngajak. Ya kan, ayolah dihidupinlah doanya. Doa malam, stop dulu TikTok live-nya, doa dulu. Enggak lama kok 1 jam, TikTok live tuh bisa 24 jam. Kan begitu. Nah, sabar. Bapak Ibu, biasanya pergumulan dan permasalahan senantiasa membuat mata kita hanya melihat pada saat ini atau mungkin pada masa depan yang penuh kekhawatiran. Saya ingat khotbah, saya lupa ya kalau nggak Pak Anton, siapa gitu pernah khotbah di sini, dia pernah memberikan ilustrasi. Kalau kita ada di lantai 1, kita nggak mungkin bisa melihat segala sesuatu di jalanan, betul ya. Naik lantai 2 juga kita nggak bisa. Lantai 3, lantai 4, lantai 5 belum bisa. Tapi kalau kita naik lantai 10, maka kita bisa melihat titik kemacetan itu ada di mana. Demikian juga hidup kita. Mana bisa kita di lantai 1 kehidupan ini kita melihat titik macetnya di mana nggak bisa. Kita harus naik sampai lantai 10. Dan itu membutuhkan kekuatan kaki yang luar biasa, membutuhkan pijakan yang kuat.
Kalau kita langsung menyerah di lantai 1, mau yang lantai 2, gimana kita bisa melihat titik permasalahan hidup kita? Nggak akan bisa. Karena kita langsung menyerah, yang ada kita turun. Padahal di lantai 10, Tuhan sudah siapkan ruangan yang paling terbaik, yang paling megah yang ada di hotel itu untuk kita nikmati. Tapi di lantai 1, kita sudah menyerah. Ada orang yang kuat sampai lantai 2, ada orang yang kuat sampai lantai 3 dan seterusnya. Tapi sangat sedikit orang yang mau sampai lantai 10, karena kakinya sudah capek. Sama dalam kehidupan kita, aku capek Tuhan, kakiku ini capek, pijakannya gak kuat, gimana mau sampai lantai 10? Sampai lantai 5 aja udah gak mungkin. Saudara, jadi ketika kita lemah dan terguncang di dalam benturan itu, lihatlah ke belakang. Lihatlah garis hidup kita di mana Allah telah berkarya, memberikan berkat dan penyertaannya. Lihatlah Allah yang telah membuat kita ada seperti sekarang ini. Akankah Allah yang sudah menopang hidup kita selama ini akan menjadi Allah yang meninggalkan dan melepaskan kita? Tidak mungkin. Yang mungkin adalah kita meninggalkan Allah. Amin. Allah gak akan pernah meninggalkan kita. Dan tidak akan terjadi. Allah pasti akan membuka jalan. Tinggal tunggu, sabar. Konon katanya orang sabar itu subur. Mungkin itu yang membuat saya subur terus. Ternyata saya orang sabar. Makanya subur terus. Ayo Pak Billy, jadi orang sabar supaya subur seperti saya. Amin Pak Billy. Amin. Saudara, itu yang pertama. Hal kedua yang membuat Kaleb dan Yosua bertahan adalah karena mereka memiliki pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kaleb dan Yosua menyandarkan diri pada harapan bahwa sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebentar lagi, sedikit lagi, harapannya begitu besar, dia membangun harapan itu dengan penuh sukacita. Tuhan memenuhi janjinya kepada mereka, dan mereka melihat janji Allah membuahkan hasil yang memuaskan, setara dengan upaya yang mereka pertahankan di dalam guncangan itu. Bukankah memang harapan itu yang kita butuhkan di dalam hidup ini? Keyakinan bahwa ada sesuatu yang kita nantikan pada masa depan. Ada Tuhan yang tidak buta dan tidak tuli. Ada Tuhan yang melihat dan maha mendengar. Dan Ia akan melakukan sesuatu. Bapak Ibu, waktu awal-awal istri saya masuk St. John itu guncangannya besar. Enggak mudah. Saya bilang bertahan. Masa iya kita mau keluar masuk ke sekolah yang bisa menyenangkan perasaan kita? Enggak bisa. Ya, betul ya, enggak mudah. Enggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang di tempat kita bekerja. Enggak mungkin kita bisa membuat semua orang tersenyum di mana kita berada, itu tidak mungkin. Hanya satu yang mungkin, kita membuat diri kita tersenyum dan Tuhan bangga atas kinerja kita, kerjakan apa yang punya kita. Jangan pusingkan orang bilang kita seperti apa. Itu harapan. Saya bilang sabar Bun, suatu saat nanti kita naik. Kerjakan semuanya itu. Kesaksian demi kesaksian sudah kita dengar. Pak Gembala sudah menyaksikan, Pak Robi sudah menyaksikan. Tinggal kita yang harus menyaksikan itu juga kepada teman-teman saudara-saudara kita. Tunggu harapan itu akan terjadi. Suatu saat nanti kita akan melihat sebuah nama di sebuah perusahaan, direktur. Siapa namanya? Louis misalnya. Loh iya kan? Loh makanya berharap, Louis pasti punya harapan nunggu satu hari akan menjadi direktur, bahkan memilikinya Louis ya. Iya. Atau kita akan melihat suatu saat nanti Jeremia ternyata jadi lurah di Tarumajaya. Wah mantep Pak Sinto, apa enggak bangga? Pelan-pelan Pak. Lurah dulu aja gak bersyukur Pak Sinto. Waduh gawat. Lurah dulu baru camat, tenang. Sabar Pak, sabar. Ya kan? Suatu saat mamanya Siping akan melihat Siping menjadi penari internasional.
Iya kan? Iya nggak, Ping? Mau kan? Mau, ada harapan semuanya. Saya juga punya harapan untuk anak-anak saya, untuk Daryl, saya percaya dia akan menjadi ahli hukum. Kalau bisa melewati papanya si Ping. Kalau papanya si Ping S2, Daryl S3. Ya Om ya, sorry ya Om. Harapan begitu. Saya percaya Gwen nanti akan menjadi penari juga yang hebat. Mika juga. Semua kita percaya gereja ini akan dibangun dengan hormat kepada nama Tuhan. Asalkan kita tadi apa pertama? Sabar. Jangan buru-buru pindah ya Pak Gembala ya. Tunggu Tuhan. Sabar. Saudara, ketika manusia kehilangan harapan, ia sebenarnya sudah kehilangan semuanya. Karena harapannya sudah hilang. Kita harus cari jemaat yang namanya harapan. Harapan si Barani. Harapan Cahyadi kalau ada. Harus dicari tuh jemaat kayak gitu. Mengapa banyak orang mengakhiri hidupnya? Yang terbaru di mana itu ya, yang satu keluarga berjumlah 5 orang loncat dari lantai 6 ya, kalau saya nggak salah yang terbaru ya, di Pik atau di Pluit itu. Saya nggak baca berita ya, tapi dia loncat 5-5-nya. Mengakhiri hidupnya karena mungkin mereka merasa tidak memiliki harapan. Saudara, mengapa orang memutuskan untuk lari meninggalkan Tuhan? Karena mereka kehilangan harapan. Mereka sudah tidak lagi berani berharap atau sudah tidak berani lagi menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya, saya bilang sama diri saya, percaya, sabar. Suatu hari nanti saya akan jadi guru tetap di Yayasan Hang Tua. Saya percaya janji Tuhan. Itu saya akan lakukan, saya akan kejar. Kalau bisa asal jadi wakil kepala sekolah juga saya kejar. Bagaimanapun cara, yang penting saya jujur. Saya yakini. Suatu saat nanti saya bisa jadi ketua STT, asal saya mau belajar. Itu harapan saya. Semuanya ayo. Jemaat Tuhan JKI Home berharap percaya sama Tuhan. Jangan sampai kita hilang harapan sehingga kita jadi hilang kendali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Melihat itu tidak akan pernah mengecewakan. Ketika guncangan-guncangan hidup Anda terjadi seperti gelombang-gelombang yang menyerang perahumu, jangan menyerah, jangan lari, jangan kecewa, jangan menyalahkan sesama. Terlebih lagi, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah perintah Tuhan. Tuhan gak bisa diperintah, kita yang diperintah oleh Tuhan, ikuti mau Tuhan. Selama ini kita gagal paham karena kita perintah Tuhan. Sebaliknya, yakinlah bahwa ini bagian dari program Allah untuk memperkuat iman kita, memperkuat pijakan kita. Allah menantikan bahwa ini bagian dari program Allah untuk memperkuat iman kita. Allah pengen kita melewati ini semua, sehingga iman kita bertumbuh dan pengetahuan kita tentang Allah direntangkan. Pengalaman hidup bersama Allah akan diperkaya di dalam kehidupan ini. Untuk mencapai itu, kita betul-betul memerlukan kesabaran dan harapan. Yang terakhir, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari, kita boleh kehilangan semuanya dalam hidup ini. Kita boleh mengalami beban yang luar biasa beratnya. Kita boleh memiliki pergumulan tak kunjung selesai. Seakan tanpa jalan keluar. Tetapi, jangan pernah kehilangan kesabaran dan harapan. Saudara, ketika iman Anda berbenturan dengan kenyataan, biarlah kesabaran dan pengharapan menopang hidup Anda. Amin. Saya kasih ilustrasi terakhir ini agak lucu memang. Tadi malam dia telepon, ayah motor nggak bisa nyala, Scoopy. Bensin ada nggak? Ada. Aki nyala nggak? Nyala. Coba klakson nyala. Starter nggak nyala, engkol nggak bisa. Ya udah dorong sama Devon ke gereja. Untung nggak jauh. Tadi pagi saya penasaran. Sekali saya minta kunci, saya engkol sekali, 2 kali, 3 kali nyala. Nyala loh Dero. Nyala loh, kamu penasaran kan? Dero nanya, kenapa bisa nyala? Karena saya sabar. Ya, gitu gampang kan.
Saya cari selanya gimana cara ngengkol yang baik sehingga sabar nunggu. Tapi kemarin udah coba sama tukang parkir nggak sabar. Gitu saja, simpel toh. Mari kita bahagia Bapak Ibu hari ini. Sehingga kesabaran itu terpancar kepada kita semuanya dan nama Tuhan dimuliakan. Amin.